Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bisnis model Canvas atau yang disingkat dengan BMC. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang golden circle dan bagaimana golden circle itu bekerja, yang dimana akan memudahkan kalian untuk berpikir produk apa yang akan dibuat. Dan sekarang setelah menjadi sebuah produk, kita akan melanjutkan ke dalam bisnis model Canvas, di mana tujuannya kalau menggunakan bisnis model Canvas ini kalian bisa memetakan produk saya itu fokusnya pada apa, customernya siapa, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian dasarnya terlebih dahulu. Jadi BMC atau Business Model Canvas itu merupakan alat atau tools atau cara gitu ya yang digunakan untuk memotret usaha kita atau produk kita dari sudut pandang yang jelas dan utuh dengan cara yang lebih mudah. Jadi maksudnya di sini Business Model Canvas ini dia akan melihat secara detail produk yang akan kita buat atau akan kita jalankan itu sudah sesuai belum dengan pasarnya, atau apa saja yang harus kita siapkan dengan produk tersebut. Nah, kalau di sini di model Canvas itu ada beberapa bagian gitu. Ada yang pertama ada bagian key partner, ada key activities, ada key resource, ada value proportion, ada customer relation, ada channel, ada customer segment, ada cost structure, dan ada revenue stream. Jadi ada 9 ya total komponen yang ada dalam bisnis model Canvas. Jadi apa saja pengertian atau tujuan dari ke-9 komponen yang ada di dalam model Canvas ini, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama di sini, elemen yang pertama itu adalah customer segment. Jadi customer segment ini maksudnya apa? Siapa saja pelanggan yang sesuai dengan produk atau jasa perusahaan Anda. Jadi di sini kita akan melihat segmentasi dari customernya, siapa saja yang pas. Nah, di sini ada tipenya, ada mass market, ada niche market, ada segmented, ada multi-site platform, ada diversified. Jadi sebenarnya ada beberapa, tapi kita bahas satu persatunya seperti ini. Jadi yang pertama dari jenisnya ya ada mass market. Itu maksudnya apa sih? Jadi mass market itu melayani pasar massal secara terstandarisasi atau one size fits all. Jadi di sini contohnya ada Air Asia. Di sini Air Asia menggunakan jenis mass market. Jadi jasa penerbangan ya kalau Air Asia ya, itu menggunakan mass market. Lalu ada niche market ya. Niche market ini melayani ceruk pasar tertentu yang sangat unik. Jadi ceruk pasar itu merupakan pasar yang khusus dan unik ya, beda dengan yang lain. Nah, contohnya ini ada Java Jet Asia, javaJetAsia.com. Jadi di sini dia menyewakan apa? Menyewakan jet pribadi. Jadi kenapa kok jet pribadi itu masuk ke niche market ya? Ini karena jet pribadi kan unik ya. Jadi tidak semua orang juga akan melakukan penyewaan jet pribadi. Di sini masuknya niche market. Ada juga di sini customer segment jenis segmented ya. Jadi segmented di sini melayani beberapa jenis segmen yang berbeda karakteristiknya. Jadi contohnya apa? Kereta api. Jadi websitenya kereta api. Di sini merupakan segmented. Kenapa? Karena di kereta api itu kan kita dibebaskan ya dari kalangan apa saja, terus segmennya apa saja, orangnya seperti apa saja, bebas ya, yang penting dia menggunakan jasa kereta api. Nah, itu yang disebut dengan segmented. Ada juga di sini untuk customer segment jenis diversified ya. Ini melayani 2 atau lebih segmen yang tidak saling terkait. Jadi contohnya di sini PT Pos Indonesia. Di situ melayani apa? Logistik. Ada mile-nya ya, ada surat menyurat. Di situ ada telekomunikasi juga. Dan bahkan di sini ada retail store-nya juga. Nah, di situ dia melayani segmen yang berbeda-beda karena memang layanan yang diberikan itu sangat berbeda. Gitu. Ada juga yang kelima ya, terakhir ini ada multi-site market. Di sini melayani 2 atau lebih segmen yang
saling terkait. Nah, beda dengan tadi ya, kalau tadi tidak saling terkait, ya sekarang saling terkait. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya adalah Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini ada kartu kredit dan ada mechatnya ya. Dari kartu kredit ada tabungan gitu ya. Terus ada apa lagi tuh? Sebenarnya ada pembayaran sekarang, ya pembayaran online juga di Mandiri itu juga ada. Tapi di mana di situ segmen-segmennya saling terkait satu dengan yang lainnya, seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat, ini salah satu contoh bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Di sini menggunakan contohnya ya, ini menggunakan laundry online. Jadi saya menggunakan gambaran sebuah usaha yang dimasukkan ke dalam laundry, tapi laundry itu di online kan gitu. Jadi kalau laundry online itu gambaran saya ya, ini kan secara kasar saja. Jadi kalau gambaran saya laundry online itu kan kita malas ya untuk apa masuk ke dalam dunia pelaundryan gitu. Kadang-kadang kan kita kepinginnya ya orangnya yang jemput ke rumah, terus habis itu kita tahu prosesnya seperti apa secara online menggunakan aplikasi. Setelah itu kita terima beres, tinggal bayar. Nah, seperti itu. Makanya saya coba contohkan di sini menggunakan bisnis laundry online. Nah, kalau di dalam laundry online yang akan saya terapkan di sini, itu untuk customer segmennya siapa saja. Kita persempit. Jadi customer segmennya itu ada pelajar dan mahasiswa usia 17 sampai 25 tahun. Itu contoh customer yang akan kita tuju ya, kita sasar. Nah, selanjutnya apalagi family ya, ada suami istri yang sama-sama bekerja, katakan di rumah waktunya akan kurang gitu. Jadi dia akan memanfaatkan layanan laundry online. Lalu untuk selanjutnya ada karyawan. Jadi karyawan ya, entah itu yang sudah menikah atau belum, di usia 20 sampai dengan 45 tahun. Ini biasanya juga sudah istilahnya membutuhkan laundry online. Lalu selanjutnya di sini ada instansi. Biasanya kalau instansi ada event tertentu yang menggunakan seragam atau baju gitu kan, itu juga membutuhkan laundry online yang cepat. Ini salah satu contoh ya yang sudah diterapkan di dalam customer segment. Oke, yang selanjutnya ada elemen yang kedua, ada value proposition. Apa sih value proposition ini? Jadi di sini adalah nilai apa yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi apa saja ya yang kita berikan ke dalam bisnis kita yang nantinya akan berimbas ke konsumen. Jadi nilai jualnya tinggi itu dari sisi apanya, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tipe. Yang pertama produk atau jasa yang belum pernah ada sebelumnya, gitu ya. Berarti kebaruan yang memang dia benar-benar fresh gitu ya produknya. Lalu ada performance, jadi kita juga bisa memberikan performa dari layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Ada customization, terserah ya pelanggan mau minta apa kita layani gitu ya contohnya. Ada problem solve, ada desain, ada harga kompetitif, ada minim resiko, ada status atau brand, ada kenyamanan. Jadi tipe-tipe yang ini maksudnya apa sih maksudnya? Nah, ini yang bisa diberikan kepada pelanggan. Menjadi apa? Menjadi nilai lebih untuk produk atau usaha yang akan kita lakukan. Nah, ini ada beberapa contoh ya tadi ya. Ada jenis yang masuk ke dalam value proposition. Ini ada beberapa, nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya kasih contoh saja di sini. Ada news gitu ya, produk baru itu menawarkan inovasi kebaruan yang baru. Itu contohnya ada Nike dan Amazon. Jadi Nike itu masuk ke sepatunya ya, dan ada Amazon itu pembelanjaan online. Sebelum ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya kan ada Amazon dulu. Nah itu. Terus ada performance, kinerja yang handal gitu ya. Jadi ada lampu Philips contohnya. Di situ kan handal tapi awet.
dan seterusnya, ada banyak. Nah, kalau dimasukkan ke dalam model Canvas, tadi kan kita sudah bahas tentang customer segment ya, sudah diisi apa saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam value proposition. Di sini contohnya kalau di laundry online, gambaran saya gitu ya, di situ ada harganya murah. Terus apa lagi yang kita berikan ke pelanggan? Kita juga memberikan layanan antar jemput, laundry ya, baju-baju kotor gitu sampai dengan bersih. Terus ada juga cek status, contohnya gitu ya, ada cek status. Oh, ternyata si pelanggan juga bisa melakukan cek status. Cek statusnya apa? Ini contohnya orangnya sudah jemput atau belum, selanjutnya sudah dicuci atau belum, sudah disetrika atau belum. Terus selanjutnya setelah sudah disetrika, oh ini tinggal dikirim ke tempat kita, ke pelanggannya, sudah atau belum. Nah, itu si pelanggan akan bisa melihat status ordernya, contohnya seperti itu. Terus apa lagi value yang akan kita berikan ke dalam bisnis kita kepada pelanggan? Dari sini yang praktis dan murah. Ada juga di sini satu order satu mesin cuci, jadi dijamin ya kebersihannya. Terus ada garansi barang. Jadi kalau misal sampai pelanggan kok masih ada nodanya atau seperti apa, nah itu bisa diperbaiki atau bisa dicuci kembali sampai dengan bersih. Nah, ini salah satu contoh untuk value proposition ya, contohnya yang saya berikan ke pelanggan menggunakan laundry online. Selanjutnya di sini ada elemen yang ketiga adalah channel, saluran yang digunakan agar produk bisa menjangkau konsumen. Jadi intinya tuh kita harus punya beberapa channel yang dimana memungkinkan produk kita diberikan kepada konsumen atau produk kita menjangkau konsumennya. Nah, channel-channel ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita punya karyawan gitu ya. Karyawan itu kan yang hubungannya dari perusahaan atau hubungannya dari produk kita ke pelanggan. Terus ada customer service gitu dan lain sebagainya. Nah, channel ini memang terdiri dari dua tipe ya. Yang pertama ada direct, penjualan secara langsung, dan indirect, penjualan tidak langsung. Jadi kita menjangkau konsumennya itu mau langsung atau tidak langsung. Kita perlu channelnya, kita perlu orangnya gitu ya, kita perlu komponen di dalam sebuah produk atau usahanya. Jadi fasenya ada awareness, ada evaluation, ada purchase, ada delivery, ada after sales. Jadi untuk mempermudah gitu pemahaman tentang apa itu channel ya di dalam bisnis model Canvas, kita masuk saja ke dalam pembahasannya atau contohnya. Nah, di sini kalau di dalam laundry online yang tadi sebagai contoh gitu ya, channelnya kita apa saja? Karyawan. Yang pertama, karyawan ngapain ya? Karyawan pasti kan dia akan melakukan pekerjaan ya. Pekerjaan apa? Ya laundry. Entah itu setrika, entah itu ada cuci dan lain sebagainya. Ini masuk ke direct ya, direct channelnya itu karyawan. Selanjutnya direct yang kedua adalah CS, itu ya, customer service-nya ya, yang berhubungan dengan pelanggan melalui aplikasi. Terus ada sistem laundry-nya. Ini yang indirect ya, tidak langsung. Jadi sistem laundry-nya itu bisa melalui website online-nya, bisa melalui alat-alatnya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada kurir. Jadi kurir yang mengirimkan dan menjemput barang laundry yang akan diberikan oleh pelanggan. Ya, itu adalah beberapa contoh channel yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis laundry online ini. Ya, intinya kalau channel itu orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Kita butuh apa saja sih yang agar laundry online ini bisa berjalan dengan baik. Ada karyawan, ada CS, ada sistem laundry, dan ada kurirnya. Ini bisa diterapkan di project kalian. Selanjutnya di elemen yang keempat ada customer relationship. Jadi sini bagaimana perusahaan Anda terhubung dengan pelanggan. Tujuannya agar pelanggan menjadi loyal maupun untuk
mendatangkan pelanggan-pelanggan baru yang lain gitu ya, masuk ke dalam pelanggan kita. Contohnya di sini adalah tradisional, ada personal assistant, ada self service, ada automation service, ada community, ada co-creation dan lain sebagainya ya. Selanjutnya di sini apabila kita masukkan ke dalam bisnis atau project, yaitu laundry online yang sebagai contoh dalam hal ini, kita fokuskan ke customer relationship. Jadi di sini customer relationship di mana si pengelola jasa atau project itu berhubungan dengan customer itu menggunakan dua jenis, itu menggunakan manual ataupun menggunakan online. Jadi manual apabila ada pelanggan yang datang langsung ke dalam project kita atau laundry online, dan satu lagi online itu apabila ada pelanggan yang ingin memesan laundry atau memberikan jasa laundry itu melalui media online. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan pelanggan itu ada dua di sini, manual dan online. Itu contohnya apabila dimasukkan ke dalam project atau usaha laundry online. Nah, selanjutnya untuk elemen yang kelima yaitu revenue stream. Di revenue stream itu pengertiannya dari mana saja sumber pendapatan usaha Anda. Jadi masukan yang diberikan oleh pelanggan gitu ya, itu dari segi mana saja gitu. Nah, di sini ada juga untuk penjualan produk atau jasa, iklan dan lain sebagainya. Jadi masukan uangnya atau istilahnya pendapatannya dari pelanggan itu dari sisi apa saja. Nah, untuk mempermudah penjelasan di sini kita contohkan lagi di dalam tabelnya gitu ya, dengan menggunakan project yang sama yaitu laundry online. Di sini kita fokuskan ke dalam revenue stream. Jadi pendapatan yang didapat oleh usaha kita itu dari mana saja. Jadi contohnya usahanya dari pay per kilogram. Jadi ada yang pembayaran per kilogramnya. Ada pay per paket. Contohnya ada paketan sekian kilo dengan harga sekian. Itu juga bisa. Terus ada juga pay per pieces ya. Itu biasanya untuk baju-baju tertentu atau seperti apa itu menggunakan pay per pieces. Terus ada harga promo, jadi ada event tertentu itu menggunakan harga promo. Ada one day service, jadi ini servisnya langsung ya, dengan cepat. Nah, ini merupakan sumber-sumber pendapatan kita di dalam usaha laundry online ini. Contohnya seperti itu. Jadi kalau semisal kalian menggunakan project berupa server atau IoT, nah sumber pendapatannya dari mana? Ya penjualan produk itu gitu. IoT contohnya. Ya penjualan produknya seperti itu, hanya satu saja. Atau bisa juga menggunakan harga paket gitu. Harga paket contohnya kalau semisal membuat project menyalakan mematikan lampu gitu ya, itu plus juga ada per paket menggunakan paket yang walaupun lampu nanti digabung dengan pengunci pintu otomatis dan lain sebagainya. Monggo saja nanti dari kalian seperti apa. Lalu untuk selanjutnya di elemen yang ke-6 ini ada key resource. Itu maksudnya apa? Ini maksudnya adalah sumber daya yang harus ada ya agar aktivitas utama dalam bisnis dapat berjalan. Ini contohnya ada aset fisik, ada intelektual, SDM dan lain sebagainya. Nah, kalau di laundry online kita fokuskan ke dalam key resource-nya itu ada apa saja yang harus ada di situ. Jadi yang harus ada pasti ya, mesin cucinya, pengering, setrika itu memang alat-alat yang harus ada. Terus apalagi ada deterjen dan pewanginya, itu juga harus ada. Selanjutnya apa? Tempat, karena kita kan butuh tempat untuk mencuci, menjemur, setrika dan sebagainya. Terus selanjutnya bahan pendukung laundry lainnya, ya contohnya ada pewangi pakaian, ada hanger, ada lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada SDM-nya. Nah, itu adalah komponen-komponen yang harus ada agar usaha kita atau proyek kita bisa berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya elemen yang ke-7, key activities. Jadi key activities itu maksudnya apa? Di sini adalah kegiatan wajib dalam bisnis Anda yang jika tidak dilakukan maka bisnis Anda tidak akan berjalan. Jadi ini harus
ada gitu ya di dalam bisnis Anda, kegiatannya apa gitu, activitiesnya apa. Nah, apabila kita masukkan ke dalam project tadi ya, laundry online atau usaha laundry online tadi, kita fokuskan ke key activities, apa saja sih kegiatan yang harus ada di dalam laundry online itu. Contohnya ya ada setrika, cuci, itu ya pasti harus ada gitu ya. Terus selanjutnya yang harus ada adalah antar jemput, itu juga harus ada. Lalu untuk selanjutnya dry clean ya, itu juga harus ada. Dan yang terakhir adalah pesan online. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang harus ada di dalam project laundry online ini. Jadi kalau semisal kalian menggunakan IoT, kayak aktivitiesnya apa? Berarti ya contohnya bisa masuk ke dalam kegiatan konfigurasi atau kegiatan perakitan produk IoT. Kalau semisal server, berarti ada konfigurasi servernya, perakitan servernya. Itu activity atau key activity yang harus ada di dalam project yang akan kalian lakukan. Lalu di yang selanjutnya adalah elemen yang ke-8, ada key partner. Jadi di sini berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat Anda jadikan partner agar usaha Anda dapat berjalan. Jadi contohnya di sini kalau kita masukkan ke project laundry online ya tadi, di sini ada key partner. Key partnernya itu apa? Jadi di sini contohnya kita harus menggandeng e-money, ada OVO, ada Shopee, ada GoPay dan lain sebagainya. Itu ada contoh satu. Jadi pembayarannya menggunakan e-money. Terus ada juga di sini debit ya, menggunakan bank. Jadi ada ATM, transfer dan lain sebagainya. Lalu ada rumah sakit. Nah, ini maksudnya apa? Biasanya kan kalau yang lagi sakit gitu ya, di rumah sakit itu biasanya butuh laundry. Nah, kita kerjasama dengan rumah sakit agar kita juga dapat mendapatkan hubungan gitu ya, atau biasanya MOU gitu dengan rumah sakit. Apabila ada yang baju kotor atau seperti apa dari rumah sakit, itu bisa diberikan ke dalam laundry online. Selain rumah sakit, kita juga bisa masuk ke homestay. Homestay biasanya kan ada jasa laundrynya juga, itu bisa masuk ke laundry online. Terus selanjutnya ada hotel, itu juga sama. Jadi di hotel juga biasanya kan menyediakan bisnis atau laundry online gitu ya. Tapi kan kadang juga tidak semata-mata langsung dari hotelnya sendiri. Nah, bisa berkoordinasi dengan laundry online atau project yang ada di kita. Lalu di sini kalau semisal kalian menggunakan IoT, key partnernya siapa? Key partnernya bisa perusahaan gitu. Bisa juga contohnya jasa penyedia layanan Arduino gitu juga bisa. Itu untuk stok barangnya, itu juga seperti itu bisa. Kalau semisal server gimana? Kalau server biasanya key partnernya berarti dengan perusahaan gitu. Perusahaannya bisa dipersingkat gitu ya, dispesifikan lagi gitu. Jadi contohnya kalau servernya Mile gitu, berarti perusahaannya contohnya di perusahaan contohnya bank gitu, atau di perusahaannya anak perusahaan Telkom. Nah, itu juga bisa di situ. Dan untuk selanjutnya di sini elemen yang ke-9 yaitu cost structure. Jadi sini merupakan biaya apa saja yang Anda keluarkan untuk menjalankan usaha Anda. Nah, contohnya di sini bisa menggunakan fixed cost atau variable cost. Jadi langsung saja untuk penerapan gitu ya di dalam project tadi laundry online-nya. Jadi kita fokuskan ke cost structure. Di sini ada pembelian bahan baku, itu pasti ada ya. Jadi ada biaya yang kita keluarkan yaitu pembelian bahan baku. Lalu selanjutnya karena kita laundry online yaitu pasti membutuhkan listrik dan air gitu. Terus selanjutnya ada perbaikan alat itu, ada juga di situ. Terus ada juga ongkos antar jemput, bensinnya gitu ya, itu juga butuh biaya untuk itu. Sewa tempat, gaji karyawan. Itu adalah beberapa contoh untuk cost structure di bisnis laundry online kita itu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau semisal kalau di kalian di IoT itu ya,
Berarti contohnya apa? Pembelian bahan pasti ya, pembelian bahan gitu, listrik itu pasti gitu. Jadi ada pengeluaran yang memang wajib dikeluarkan untuk menjalankan project atau usaha kita. Server juga sama, jadi ya nanti pasti ada pembelian bahan baku, listrik itu pasti ada. Nah itu contoh-contoh beberapa elemen gitu ya, lebih tepatnya ada 9 elemen di dalam bisnis model Canvas atau BMC yang nantinya akan kalian bisa gunakan sebagai salah satu acuan untuk menjalankan sebuah project, entah itu project berupa barang gitu ataupun jasa yang sudah kalian pikirkan sebelumnya.